anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sebelum pelajaran dimulai, Andre ya, Mas Andre, ayo Mas Andre dipimpin doa dulu Mas Andre. Teman-teman berdoa dimulai, berdoa selesai. Silahkan mengisi presensi, mengisi daftar hadir online yang sudah Pak Guru sediakan linknya. Nana, gimana hari ini sudah siap belajarnya? Mas Rizky dampingi siapa Mas Rizky? Sama ibu, Pak. Baik anak-anak, untuk memupuk rasa patriotisme, menambah kecintaan kita terhadap negara dan bangsa kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Siap ya anak-anak ya? Tujuan pembelajaran kita dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat, kalian nanti dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Kemarin kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Bisa bergerak, berlari, bisa bergerak. Jadi makhluk hidup itu ciri-ciri bergerak, berkembang biak, bernafas, memerlukan makan, menerima rangsang. Mic-nya dimatikan kecuali Mas Andre yang tetap hidup mic-nya. Mas Andre punya kucing. Iya, Pak. Kucing itu bergerak dengan apa Mas Andre? Kaki. Ke kaki. Gerak menggunakan kaki. Cara geraknya adalah berlari, melompat, terbang, apa bagaimana Mas Andre? Berlari ya. Oh iya, bagus pintar. Makhluk hidup itu ada berapa anak-anak? Tiga, Pak. Ya, satu. Tiga, Pak. Manusia. Hewan. Perhatikan anak-anak, Pak Guru punya tayangan di sini. Perhatikan gambar berikut. Nah, bagus anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Harimau dan rusa. Harimau dan Rusa. Apa yang mereka lakukan? Berlari. Bergerak. Anak-anak, makhluk hidup itu dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan apa anak-anak? Kaki. Nah, seperti ini. Ikan berenang dengan Sirip. merayap gimana? Di dinding. Bagus. Nah, apakah tumbuhan bergerak anak-anak? Iya, Pak. Tidak. Apakah tumbuhan bergerak? Nanti anak-anak silahkan berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah masing-masing, mencari data, mencari info, apakah tumbuhan bergerak. Nah, kalian cari informasi atau data tersebut, diskusi dengan orang tua. Nah, baik anak-anak, makhluk hidup bernafas. Pernafasan makhluk hidup berbeda-beda anak-anak. Manusia bernafas dengan Mas Andre bernafas dengan apa manusia Mas Andre? Paru-paru. Bagus, pintar seperti ini. Kemudian Mas Andre, ikan bernafas dengan apa Mas Andre? Insang. Bagus, pintar. Nah, silahkan dimatikan Mas Andre mic-nya. Apakah tumbuhan bernafas? Nah, ada dua sudah masalah kita bernafas. Dengan cara apa? Lanjut anak-anak, makhluk hidup tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya bertambah ukuran dan tingginya. Bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, seperti ini, seperti Mbak Ria. Mbak Ria itu bukan lantas langsung besar seperti sekarang, tetapi dia melalui fase-fase, melalui proses dari bayi menjadi anak kecil, terus menjadi anak yang dewasa, atau sekarang masih anak-anak. Tumbuhan juga begitu. Lanjut, makhluk hidup berkembang biak. Sekarang Mbak Ria. Halo Mbak Ria. Ya. Ayam, Mbak Ria berkembang biak dengan cara apa Mbak Ria? Bertelur. Iya, seperti ini. Bertelur. Kemudian lanjut Mbak Ria, gajah berkembang biak dengan cara apa? Mbak Ria. Melahirkan. Bagus, pintar seperti ini kan. Bagus, silakan ditutup Mbak Ria mic-nya. Lanjut, nah ini tugas kalian juga. Carilah 5 hewan yang bertelur dan 5 hewan yang melahirkan. Nanti di LK yang akan menunjukkan.
Lanjut anak-anak, makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan. Seperti ini. Manusia makan nasi, makan daging ayam. Kemudian sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Seperti ini, seperti kambing. Kambing makan rumput atau makan tumbuhan. Lanjut anak-anak, apakah tumbuhan perlu makan? Nah, ini adalah masalah kita yang ketiga. Apakah tumbuhan perlu makan? Berdiskusi dengan orang tua di rumah setelah LK yang Pak Guru berikan setelah ini. Dengan cara apa tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri? Nah, baik anak-anak, kita lanjut. Makhluk hidup terhadap rangsang. Pekan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Manusia jika melihat sinar yang menyilaukan dengan cepat akan menutup mata seperti ini. Kemudian putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Semua makhluk hidup yang ada di bumi merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi bergerak dengan caranya masing-masing. Beragaman cara gerak wajib kita syukuri sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Syukuri nikmat Tuhan merupakan pengamalan Pancasila yang pertama. Nah, siapa yang mau menyebutkan? Halo. Coba sebutkan sila Pancasila yang pertama. Iya, Pak. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Iya, bagus. Selanjutnya anak-anak, tugas kalian adalah bersama orang tua atau mbak atau kakak, silahkan berdiskusi, mencari info, mencari data yang diperlukan tentang masalah yang sudah Pak Guru sebutkan tadi. Apakah tumbuhan bernafas? Apakah tumbuhan bergerak? Apakah tumbuhan makan? Kemudian mencari simbol Pancasila, sila ke-1, sila ke-2 sampai ke-5, simbolnya apa? Kemudian maknanya apa? Anak-anak bisa mencari data informasi bisa melalui internet, googling, pakai Chrome, Google Chrome, cari makhluk, cara tumbuhan bergerak, cara tumbuhan bernafas, cara tumbuhan dan seterusnya. Silahkan Bapak Ibu dipandu putra putrinya untuk mencari data dan informasi. Atau bisa juga membaca LK yang telah Pak Guru share ya di Google Sheet, itu sudah lengkap mulai dari presensi, LKPD, bahan ajar, media, kemudian penilaian. Anak-anak juga bisa mengunduhnya di bahan ajar. Di situ juga sudah Pak Guru sertakan ya. Baik anak-anak, Pak Guru juga memiliki tayangan selanjutnya. Tayangan selanjutnya coba anak-anak perhatikan ya. Info yang telah kalian dapat, data yang sudah kalian dapat akan Pak Guru beri tambahan terkait tentang masalah yang harus kalian pecahkan tadi ya. Jadi info data dapat kalian lengkapi dengan penjelasan dari Pak Guru ini ya. Apakah tumbuhan bergerak? Tumbuhan juga ikut bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari, sedangkan akar bergerak ke bawah menuju sumber air. Kemudian, apakah tumbuhan bernafas? Tumbuhan juga bernafas anak-anak. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata dan lentisel. Stomata adalah mulut daun, lentisel adalah lubang kecil pada batang. Kemudian selanjutnya, ini makna simbol Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang, lambang penerang atau pemberi petunjuk dari Tuhan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Padi dan kapas. Padi dan kapas. Kebutuhan dasar manusia itu makanan dan pakaian. Jadi itu adalah tambahan info dan data dari guru yang bisa kalian jadikan bahan atau menyelesaikan LKPD yang sudah kalian download ya. Anak-anak, KPD yang harus kalian kerjakan, apakah tumbuhan bergerak? Kalian sudah berdiskusi dengan orang tua, lalu tulislah hasil diskusimu di bawah ini. Silahkan anak-anak ditulis apa yang disebut dengan stomata dan apa yang disebut dengan lentisel. Silahkan dijawab. Buatlah kalimat kata-kata berikut menjadi kalimat yang efektif. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh kalimat sederhananya seperti ini. Bacalah teks syukur pada Tuhan pada LKPD yang Pak Guru sertakan, kemudian kerjakan pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4.
Gitu ya anak-anak. Silakan Pak Guru beri waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan LKPD. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Oke, sip. Setelah kalian mengerjakan LKPD, sekarang tugas kalian selanjutnya adalah mempresentasikan atau menampilkan hasil kerja yang telah kalian buat. Baca. Tumbuhan juga bergerak, tetapi tumbuhan tidak berpindah tempat. Ya, bagus. Berikutnya Mas Rizky, pertanyaan LKPD berikutnya. Monggo Mas Rizky dibaca. Tumbuhan bernafas. Ya. Stomata yaitu mulut daun. Lentisel yaitu lubang kecil pada batang. Bagus. Hari ini sudah memasuki kegiatan penutup. Apakah ada materi yang kalian belum mengerti anak-anak tentang ciri-ciri makhluk hidup atau yang telah kita pelajari hari ini? Tidak ada, Pak. Kemudian anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya, Pak. Seru? Iya, Pak. Berikutnya silahkan diisi penilaiannya anak-anak. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia itu dapat bergerak dengan bebas dan dengan berbagai cara. Manusia bisa berjalan dan berlari. Manusia dapat bergerak dengan bebas dengan berbagai cara. Manusia bisa berjalan dan berlari. Semua makhluk hidup yang ada di bumi merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan setiap makhluk hidup yang ada di bumi bisa bergerak dengan caranya masing-masing. Keberagaman cara gerak wajib kita syukuri anak-anak sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sikap yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk mensyukuri nikmat Tuhan adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh. Selain itu anak-anak, hal yang bisa dilakukan di kelas untuk mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa adalah menghargai kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman kalian sekelas. Kadang ada yang pandai dalam berhitung, pandai bernyanyi dan menari. Semua wajib kita syukuri sebagai karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Anak-anak, hal mensyukuri nikmat Tuhan merupakan pengamalan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama pada Pancasila disimbolkan dengan bintang. Simbol ini bermakna bahwa setiap makhluk hidup yang ada di Indonesia mengakui atas adanya kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib taat kepada Tuhan dan harus menjalankan perintahnya dengan baik. Anak-anak, pembelajaran sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo Mas Andre, dipimpin doa Mas Andre. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam